Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanal Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini kembali kita bisa hadir dan kita melanjutkan bahasan kita dari kajian usul fikih kita, ngaji usul fikih kita dari kitab Matan Al-Waraqat karya Imamul Haramain Imam Al-Juwaini rahimahullah taala. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk ke bahasan berikutnya, bahasan yang baru, yang kalau pada pertemuan sebelumnya bahasannya adalah ijma. Dan pada kesempatan kali ini bahasannya kita masuk ke bahasan qaul sahabi. Dan ini berarti kita masuk ke bahasan dalil-dalil yang diperselisihkan atau al-adillah al-mukhtalaf fi hujjiyatiha. Kalau sebelumnya ijma itu termasuk adillah, dalil-dalil yang disepakati. Semua mazhab sepakat menjadikan ijma sebagai hujjah. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang qaul sahabi. Di sini judulnya qaulus sahabi, artinya perkataan seorang sahabat. Itu sahabat Nabi SAW maksudnya. Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kullul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi alal qawlil jadid. Wa fil qawlil qadimi hujjatun. Wa kullul wahidi, perkataan satu orang, minas sahabati, dari sahabat, laisa bihujjatin, bukan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah ala ghairihi, atas sahabat yang lain. Perkataan satu sahabat tidak menjadi hujjah bagi sahabat yang lain. Alal qaulil jadid, ini mengacu kepada qaul al-jadid, perkataan yang baru. Sementara wafil qaulil qadim, dalam qaul qadimnya, ini menjadi hujjah. Seperti apa nanti kita akan lihat penjelasannya. Ini pernyataan dari Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Sekarang kita coba lihat penjelasannya. Qaulus sahabi minal adillatil mukhtalafi fi hujjiyatiha. Perkataan sahabat itu termasuk dalil yang diperselisihkan tentang kehujjahannya. Apakah perkataan seorang sahabat itu bisa dijadikan hujjah atau tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul fikih, di kalangan fuqaha juga demikian, bahwa perkataan sahabat itu apakah termasuk hujjah atau tidak. Nah, sebelum itu dijelaskan terlebih dahulu qaul sahabi itu maksudnya apa, kemudian sahabat juga siapa. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud di sini, ma uthira an ahadin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang diriwayatkan, uthira, ya. Kemudian kita mengenal istilah athar. Oh, ini athar sahabat. Jadi semua yang diriwayatkan ada asarnya dari sahabat, tapi wujudnya apakah cuma qaul? Kan di sini disebutkan qaulus sahabi. Apakah cuma qaul? Kita lihat min qaulin, berupa perkataan. Jadi bisa perkataan sahabat, perkataan satu orang sahabat, au fi'lin, atau perbuatan. Jadi bukan cuma perkataan tapi juga bisa perbuatan, au takririn, atau takrir. Fi amrin min umurid dini, pada satu urusan agama. Pada satu urusan agama. Nah,
Ini yang dimaksud dengan qaul sahabi. Berarti yang dimaksud dengan qaul sahabi itu tidak hanya perkataan sahabat. Ya, tidak hanya perkataan sahabat. Bisa perkataan, bisa juga perbuatan. Karena bukan hanya qaul tapi juga fi'il. Bahkan takrir. Bahkan takrir itu juga termasuk bagian dari yang dinamakan dengan bahasan qaul sahabi. Maka pada saat kita meriwayatkan misalnya disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan, nah itu namanya masuk dalam bahasan kita ini. Jadi qaul sahabi masuk dalamnya adalah fi'al sahabi, perbuatan sahabat. Sekarang kita masuk ke definisi was-sahabi. Nah, was-sahabi dan sahabat yang dimaksudkan di sini adalah man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah menjadi sahabat Nabi SAW. Walau sa'atan, meskipun cuma beberapa saat. Cuma sebentar. Sa'ah maksudnya bukan arti jam ya, tapi beberapa saat. Meskipun cuma sebentar. Ketemunya cuma setengah jam. Kalau misalnya bahasa kita sekarang dengan menggunakan istilah jam. Ketemunya cuma sebentar, meskipun sebentar. Atau kurangi lagi, cuma 20 menit misalnya. Atau, nah itu termasuk sahabat. Au ra'ahu mu'minan bihi, au ra'ahu, atau melihat. Misalnya ada sahabat yang mengatakan, saya pernah melihat Nabi SAW dan melihat beliau di atas untanya ketika haji wada. Haji wada yang hadir ribuan. Dan ada sahabat yang bercerita menyaksikan Nabi SAW pada peristiwa haji wada tersebut. Mu'minan bihi, nah ini juga pembatasnya. Dikatakan sahabat mu'minan bihi kalau dia beriman. Wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ini salah satu definisi yang digunakan oleh beberapa ulama berkaitan dengan definisi sahabat. Maka yang tidak beriman tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal juga pernah bertemu bahkan berkali-kali dalam rentang waktu yang panjang. Bukan setahun 2 tahun. Demikian pula para pimpinan musyrikin Quraisy. Banyak yang bertemu dengan Rasul SAW tapi tidak beriman, maka bukan termasuk sahabat. Nah, kemudian wa qaulus sahabi, dan perkataan sahabat, in sabata lahu hukmur raf'i. In sabata lahu, in sabata, jika memang betul bisa dipastikan dan riwayatnya benar, sahih, lahu hukmur raf'i, maka statusnya masuk kategori hukum hadis marfu'. Kaqaulihi, seperti perkataan sahabat yang mengatakan umirna au nuhina. Kami diperintahkan atau kami dilarang. Kami diperintahkan atau kami dilarang. Maksudnya siapa yang memerintah? Nah, ini jelas. Yang memerintah saat itu cuma Nabi SAW. Kami dilarang, mau larangan dalam bentuk apapun. Au minas sunnati kaza, atau termasuk sunnah. Nah, kalau ada sahabat yang mengatakan termasuk sunnah adalah, nah, kalau disebutkan termasuk sunnah adalah begini dan begitu,
fahuwa marfu'un hukman. Maka ini masuk kategori hadis marfu'. Secara hukum masuk kategori hadis marfu'. Bukan perkataan Nabi SAW, bukan sabda Nabi SAW, bukan perbuatan Nabi SAW, tapi disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi SAW dengan mengatakan kami diperintahkan. Karena kalimat kami diperintahkan yang memerintah cuma satu, itu Rasul SAW. Wa huwa hujjatun kama huwa muqarrarun fi ilmil hadis. Itu adalah hujjah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ilmu hadis. Nah, itu yang jelas sabit, bahwa jelas riwayatnya dari Nabi SAW. Wa illam yathbut lahu hukmur raf'i faqad ajma'al ulama anna qawla sahabi fi masailil ijtihadi laisa bihujjatin ala sahabiyyin akhar. Jika tidak sabit, maka ya, tidak sabit bahwa itu tidak berstatus hukum hadisnya marfu' atau tidak berstatus riwayatnya tersebut statusnya sebagai riwayat yang marfu'. Marfu' itu artinya ditetapkan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka qaul sahabi dalam masalah-masalah ijtihad bukan sebagai hujjah atas sahabat yang lain. Maka perkataan seorang sahabat tidak berarti harus diamalkan oleh sahabat yang lain. Kalau itu masalahnya ijtihad. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum ikhtalafu fi katsirin minal masail. Karena sahabat banyak sekali. Sahabat radhiyallahu anhum berbeda dalam banyak masalah. Dalam masalah ijtihad. Walau kana qawlu ahadihim hujjatan ala ghairihi lama ta'ti minhum hadzal khilaf. Seandainya perkataan salah seorang dari mereka menjadi hujjah atas yang lain, maka tentu tidak terjadi perbedaan. Kalau itu menjadi hujjah. Nah, kemudian kama ajma'u ala anna alal akhdhi biqauli sahabi fi ma la majala lil ra'yi awil ijtihadi fihi. Sebagaimana ulama juga sepakat mengambil pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak ada ruang untuk logika. Tidak mungkin orang boleh berpendapat dalam masalah itu. Misalnya menyangkut masalah-masalah gaib. Tafsirnya sahabat menjadi hujjah. Tafsirnya sahabat menjadi hujjah karena masalah seperti itu bukan masalah yang membuka ruang. Orang boleh berpendapat. Atau orang boleh berijtihad. Nah, kalau seperti itu berarti wajib kita ambil. Kita kadang dapati hal seperti ini contohnya pada misalnya tafsir sahabat. Misalnya tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu tafsirnya untuk hal-hal yang tidak membuka ruang orang boleh berpendapat pakai logikanya. Menyangkut masalah gaib. Nah, li'annahu min qabilil khabari tauqifi an sahibir risalati sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini masuk kategori khabar tauqifi. Masuk dalam khabar yang riwayatnya ini bersifat tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kita kenal sahabat orang yang sangat hati-hati. Tidak mungkin mereka berpendapat atau menjelaskan sesuatu menyangkut masalah gaib ngawur dari dirinya sendiri. Itu nggak mungkin. Itu datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat menjelaskan kepada murid-muridnya sampai riwayatnya ke zaman kita. Nah, itu yang berkaitan dengan qaul sahabi fi ma la majala lirra'i aw al-ijtihad fihi. Kama annahu la khilafa fi ma ajma'a alaihi sahabatu sarahatan. Sebagaimana tidak ada perbedaan pendapat untuk mengambil apa-apa saja yang sudah disepakati oleh para sahabat secara sharih, secara jelas. Sahabat sepakat tentang masalah A, B, C, maka juga jelas kita ambil. Au kana mimma la yu'rafu lahu mukhalifun, atau tidak diketahui ada sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Tidak ada perbedaan, artinya ada riwayat dari sahabat, kemudian tidak ditemukan ada sahabat lain yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Kama fi taurithil jaddati as-sudus. Sebagaimana dalam bahasan tentang warisan untuk nenek mendapatkan 1/6. Ini riwayat. Wa minal ulama'i man istasna sahabi al-ma'rufi bil akhdhi anil israiliyat. Di antara ulama, nah ini masuk ke bahasan berikutnya. Di antara ulama ada yang memberikan pengecualian. Sahabat yang dikenal mengambil atau meriwayatkan riwayat Israiliyat dari ahlul kitab tentang peristiwa di masa lalu misalnya. Misalnya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. So Israiliyat. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan. Dari mana? Dari, ya tentu interaksinya dengan ahlul kitab yang ada pada saat itu. Nah, ada di antara ulama yang memberikan pengecualian. Nah, itu beberapa hal tadi. Wa innamal khilafu fi qawli sahabi al-ari an kulli ma sabaqa. Perbedaan pendapat dengan para ulama tentang qaul sahabi adalah yang kosong, yang sepi, yang bersih dari semua yang disebutkan di atas. Dari semua yang disebutkan di atas tadi. Jadi kalau sudah ijma, ya nggak masuk bahasan ini. Atau ini riwayat dari person-person, perorangan dari sahabat menyangkut masalah yang gaib misalnya. Nah, atau yang sudah disepakati. Nah, terkait dengan qaul sahabi ini, fafihi qaulani. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, annahu hujjatun. Bahwa ini menjadi hujjah. Wa huwa madhabul imami Malikin wa Abi Hanifata wa Syafi'i fil qadim. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kita mengenal Imam Syafi'i punya qaul qadim. Perkataan yang qadim itu artinya yang terdahulu, dulu, dan qaul jadid. Wa riwayatun anil imami Ahmadah, dan ada riwayat dari Imam Ahmad. Rajjahaha Ibnul Qayyim. Ini yang dirajihkan oleh Imam
Ibnul Qayyim bahwa dia hujjah. Wa dzukira annal imama Ahmada ya'khudhu biqauli sahabi. Disebutkan bahwa Imam Ahmad mengambil pendapat dengan qaul sahabi. Wa ya'tabiruhu ba'da sunnatis sahihati. Dan memposisikannya setelah sunnah yang sahihah. Ini pendapat pertama tentang qaul sahabi, bahwa qaul sahabi itulah hujjah. Nah, apa dalilnya? Wa minal adillati ala haula awin adillati haula'i, di antara dalil beliau-beliau tadi yang mengatakan bahwa itu hujjah, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia yang sifatnya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Qalu, mereka mengatakan huwa khitabun ma'as sahabati radhiyallahu anhu. Bi ayya'muru ma ya'muruna bihi min bihi ma bihi ma ya'muruna bihi ma'rufun wal ma'rufu yajibu qabuluhu. Ini wajul istilahnya bahwa ini ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bi annama ya'muruna bihi ma'rufun. Bahwa apa yang mereka perintahkan itu berarti sesuatu yang ma'ruf. Wal ma'rufu yajibu qabuluhu. Dan yang ma'ruf itu wajib diterima. Yang ma'ruf wajib diterima. Kemudian wa minal adillati annallaha ta'ala madahas sahabata wat tabi'ina lahum bi ihsan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah Allah SWT memuji sahabat, memuji para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Allah memuji mereka. Wa inna mastahaqqat tabi'una dzalika li annahum ittaba'u fi kulli syai'in. Ittaba'uhum fi kulli syai'in. Dan tabi'un berhak yang mengikuti mereka atau tabi'in yang mengikuti para sahabat berhak mendapatkan pujian. Karena apa? Karena mereka mengikuti para sahabat. Sa'un min haitsu ar-ruju'i ila kitabi wa sunnah, baik mengikuti untuk rujuk kembali kepada Quran dan sunnah, atau ijtihadihim, atau ijtihadnya sahabat, awil iqtida'i bihim, atau meneladani sahabat. Li'annal ittiba'a yajibu hamluhu ala fardihil kamil. Ini alasannya bahwa yang namanya ittiba' itu wajib dibawa kepada masing-masing personnya juga. Jadi tidak hanya ittiba' itu kalau sepakat semua. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu, yang pertama, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah SWT. Surat At-Taubah ayat 100. Wali anna ijtihada sahabi aqrabu ila sawabi min ijtihadi ghairihi li musyahadatihi al-wahyi. Karena ijtihadnya sahabat, ijtihadnya satu orang sahabat, itu lebih dekat pada kebenaran ketimbang ijtihadnya selain sahabat. Jadi misalnya ijtihadnya sahabat Anas bin Malik, ijtihadnya sahabat Ibnu Abbas,
ijtihadnya sahabat Abu Hurairah atau sahabat yang lain radhiyallahu anhum itu lebih dekat kepada kebenaran karena apa? Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Orang yang menyaksikan turunnya wahyu, melihat suasananya, lebih paham daripada kita yang tidak berada di zaman tersebut. Yang tidak menyaksikan, tidak merasakan suasananya. Ya, sama seperti kalau kita sekarang bicara di negara kita, tentu kita yang tinggal di negara kita bisa lebih paham ketimbang yang berada di negara lain yang tidak merasakan suasananya. Dan begitu juga sebaliknya. Wa qurbihi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan kedekatan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu para ulama ikram sahabat itu semuanya orang-orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan orang yang cuma pernah ketemu sekali, dua kali lalu selesai, bukan. Tapi pertemuannya sangat intens. Kaifa wadh-dhahiru min halihi annahu la yaqulu ma qala illa sama'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi ma yukhaliful qiyas. Bagaimana tidak? Sementara zahirnya dari keadaan mereka itu mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali yang mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama yang untuk hal-hal yang berbeda dengan qiyas. Artinya tidak menggunakan untuk yang hal-hal yang situ membuka ruang orang menggunakan qiyas, tapi ini sahabat meriwayatkannya atau memahami dari apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan. Nah, pemahaman itu menjadi hujjah. Karena mereka hadir, mereka merasakan suasana tersebut. Kemudian, kita lihat yang kedua. Al-qawlu tsani, perkataan yang, pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama, bahwa qaul sahabi itu hujjah. Sementara al-qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu laisa bihujjatin. Bahwa perkataan person-person dari sahabat itu bukan hujjah. Wa huwa qaulu Syafi'i fil jadid. Inilah perkataannya Imam Syafi'i dalam qaulnya yang jadid. Al-qaul yang qadim itu mengatakan bahwa qaul sahabi itu hujjah. Tapi qaul jadidnya tidak. Lihat di sini, di catatan kakinya, laqad nafa Ibnul Qayyim nisbata hadzal qauli lisy-Syafi'i kama fi i'lamil muwaqqi'in. Imam Ibnul Qayyim menafikan hal ini dalam bukunya I'lamul Muwaqqi'in. Waliz-Zarkashi min ba'dihi. Kalamun mafaduhu anna Syafi'i fi madhhabihil jadid yara anna qawla sahabati hujjatun. Demikian pula Imam Az-Zarkashi. Hidup sesudahnya. Beliau punya pendapat, punya pernyataan yang intinya bahwa Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid pun, mazhab yang barunya, bukan cuma yang qadim, tapi yang barunya pun, beliau tetap berpendapat bahwa perkataan sahabat adalah hujjah. Maka, kalau begitu caranya, fayakunu lahu qaulani fil jadid. Berarti ada dua pendapat dalam qaul jadidnya. Wa ahaduhuma muwafiqun lil qadim. Salah satunya sejalan dengan pendapat beliau dalam qaul qadimnya. Perkataan yang lama yang mengatakan bahwa qaul sahabi adalah hujjah. Nah, kalau ingin lihat itu fanzur Al-Bahrul Muhit. Bisa dilihat di Al-Bahrul Muhit. Demikian pula pada kitab Athlul Adillatil Mukhtalafi Fiha fil Fiqhil Islami. Nah, kembali ke atas. Jadi ini
pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu hujjah. Pendapat yang kedua, laisa bihujjah, bukan hujjah. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya, pendapat beliau yang baru. Wa riwayatun anil imami Ahmad, dan riwayat dari Imam Ahmad. Wa ikhtiyarul Ghazali wal Amidi wa Ibnul Hajibi wal Musannifi. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Amidi, Imam Ibnul Hajib, dan Imam Al-Juwaini. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala lam yaj'al qawla ahadin minan nasi hujjah illa qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan perkataan seorang pun dari manusia, siapapun itu, yang dijadikan hujjah selain sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan hujjah. Tapi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan hujjah. Maksudnya perkataan person-person. Kalau ijma tentu itu bahasanya lain. Was-sahabi min ahlil ijtihad. Dan sahabat termasuk ahlul ijtihad. Orang yang bisa dan layak, punya kecakapan dan pantas untuk berijtihad. Wal mujtahidu ghairu ma'sumin. Sementara yang namanya mujtahid itu tidak maksum. Fa yajuzu alaihil khata'u was-sahw. Maka yang namanya mujtahid itu karena tidak maksum bisa keliru, bisa lupa, bisa salah. Nah, walladzi yadhharu wallahu alam, yang rajih wallahu alam, annahu yajuzul akhdhu biqauli sahabi haitsu la nassa min kitabin aw sunnatin wala ijma'in. Jadi boleh mengambil perkataan seorang sahabat yang di situ tidak ada nas Quran atau sunnah, demikian pula ijma'. Lihtimali ayyakuna sami'a dzalikal qaula minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kemungkinan sahabat tersebut mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa likaunihi a'lamu billahi wa kitabihi wa rasulihi minat tabi'ina faman ba'dahu. Likaunihi a'lam. Karena sahabat ini lebih mengetahui tentang Allah, tentang kitabnya, tentang rasulnya dibanding tabi'in dan orang-orang yang hidup sesudah mereka. Fahtimalu shawabi fi ijtihadi katsirun jiddan. Peluang benarnya dalam ijtihad sahabat itu sangat besar, sangat banyak. Peluang benarnya. Li'annahu syahidut tanzil. Li'annahu syahada at-tanzila. Karena sahabat menyaksikan turunnya wahyu. Jadi sangat paham. Orang yang menyaksikan, orang yang merasakan, orang yang melihat suasana lebih paham daripada yang tidak. Wa waqafa ala hikmatit tasyri', dan juga bisa memahami hikmah diturunkannya syariat. Karena apa? Karena menyaksikan, merasakan suasana. Wa asbabit tanzil, dan sebab-sebab turunnya wahyu. Ketika turunnya wahyu, tidak seperti kita cuma membaca, terus memahami. Kalau mereka merasakan, karena mereka hidup pada suasana tersebut. Dan sudah langsung muncul dalam bentuk perilaku, bukan sekedar pernyataan. Wala zaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan mulazamah, ngintili, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim, lam yazal
ahlul ilmi fi kulli asrin wa misrin yahtajjuna bima hadha sabiluhu min fatawa sahabati wa aqwalihim. Kata Imam Ibnu Qayyim, sejak dulu para ulama di setiap zaman dan setiap tempat, artinya di berbagai zaman dan berbagai tempat, menjadikannya sebagai hujjah yang itu kalau muncul dari fatwa-fatwa atau perkataan sahabat. Wala yungkiruhu mungkirun minhum. Dan tidak ada yang mengingkari itu. Watasoniful ulama'i syahidatun bidzalik. Dan karya-karya para ulama menjadi bukti untuk hal tersebut. Jadi, Imam Ibnu Qayyim sejak dulu kadang kita menyebutkan ini sahabat, lalu menyebutkan nama sahabatnya, mengatakan begini, menyebutkan begitu, atau melakukan, nah itu menjadi bukti, dan itu berlangsung sepanjang zaman, bukan baru sekarang, dan bukan baru kemarin-kemarin, bukan baru 100-200 tahun. Bahkan Ibnu Qayyim yang hidupnya sekitar 700 tahun dari sekarang juga menceritakan hal tersebut. Wa yushtaratu lil akhdhi biqauli sahabi syartani. Disyaratkan mengambil perkataan sahabat dengan dua syarat. Awalan, yang pertama, alla yukhalifa nassan, tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan nas Quran atau hadis. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Jika bertentangan dengan nas, maka yang diambil adalah nas. Jika bertentangan dengan nas, artinya jika bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, itu sudah pasti. Wa mithaluhu qaulu Umar radhiyallahu anhu. Contohnya adalah perkataan Umar, innal junuba la yatayammam. Orang yang junub itu tidak tayamum. Ma'annahu warada fi tayammumil junubi haditsu Ammar radhiyallahu anhu. Padahal jelas ada hadis dari Ammar radhiyallahu anhu tentang tayamumnya orang yang junub. Tayamumnya orang yang junub. Kalau di Umdatul Ahkam nanti bisa didapatkan bahasannya di bahasan tentang tayamum. Di bab tayamum Kitabut Thaharah. Tentu di kitab-kitab fikih yang lain juga bisa kita temukan dengan mudah riwayat ini. Ini yang pertama, alla yukhalifan nasun, tidak bertentangan dengan nas. Maka kalau bertentangan dengan nas, jelas yang diambil nasnya. Tsaniyan, alla yukhalifa qaula sahabiyyin akhar, tidak bertentangan dengan sahabat yang lain. Fa in khalafa qaula sahabiyyin akhar, ukhidha birrajihi minhuma. Jika bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain, maka yang diambil yang rajih di antara keduanya. Mithaluhu, wa mithaluhu, contohnya adalah siyamu yaumis salatina min sya'bana idza hala duna ru'yatil hilali ghaimun wa nahwu. Puasa hari ke-30 dari bulan Sya'ban jika terhalang awan dan semacamnya, jadi tidak bisa ru'yatul hilal, tidak bisa melihat hilal. Berarti menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30, lalu kemudian puasa. Faqad ruwiya siyamuhu an jama'atin minas sahabati minhum Ibnu Umar radhiyallahu anil jami'. Diriwayatkan tentang puasanya beberapa orang sahabat, di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an,
dan juga sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Wa ruwiya an akharina adamu siyamihi. Tetapi juga kita dapatkan riwayat yang lain bahwa beberapa sahabat tidak puasa. Nah, ini ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Wa huwa rajihu, dan inilah yang rajih. Di hadis Ibnu Umar, karena hadisnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Jika terhalang awan, maka sempurnakan oleh kalian bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, fajtihadu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ijtihadnya Ibnu Umar, wa tafsiruhu, dan tafsirannya, faqduru lahu. Nah, riwayatnya ada yang menggunakan fa'akmilu dan ada yang menggunakan faqduru lahu. Faqduru lahu bermakna dayyiqu. Dayyiqu artinya persempit. La yu'aradu bihi ma thabata min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ikmalu Sya'ban. Itu tidak dianggap bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, kalau ada perkataan sahabat berbeda dengan perkataan sahabat yang lain, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ini perkataan sahabat ketemu perkataan sahabat. Wa qaulul mani'ina minal ihtijaji bi khabari sahabi, dan perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan hujjah khabar sahabi, riwayat dari sahabat, inna sahabi ghairu ma'sumin ka ghairihi. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa qaul sahabi tidak bisa dijadikan hujjah dengan alasan bahwa sahabat itu tidak maksum seperti yang lain, maka apa jawabannya? Naqul hadza sahihun. Ini benar. Walakin intifa'al ismati la yanfi illa hujjiyatul qat'iyyah. Tapi tidak maksumnya sahabat itu tidak menafikan kecuali kehujahan secara qat'i. Wa nahnu la naqulu bi qat'iyyati hujjiyati qauli sahabi. Wa innama huwa hujjatun dhanniyah. Kita tidak mengatakan bahwa perkataan sahabat itu hujjah yang qat'iyah, tapi itu adalah hujjah yang dhanniyah. Hujjah yang dhanniyah. Nah, itu dinukil dari usul fiqh karya Imam Al-Bardisi. Wa min amthilati qauli sahabi, di antara contoh perkataan sahabat, person, perorangan dari sahabat, bukan perkataan semua sahabat. Ini contoh perkataan seorang sahabat adalah qaulu Aliyin radhiyallahu anhu, perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haditsun nasa bima ya'rifun. Haditsun nasa bima ya'rifun. Jadi bicaralah kalian, berkomunikasilah kalian, termasuk ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikanlah oleh kalian kepada manusia, kepada orang-orang, itu dengan apa yang bisa mereka ketahui, supaya bisa mereka tangkap. Atuhibbuna ayyukazzaballahu wa rasul. Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya
didustakan. Perkataan ini, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan perkataan ini kita lihat digunakan dalam banyak hal, termasuk dalam bahasan yang berhubungan dengan dakwah. Dalam bahasan yang berhubungan dengan dakwah. Nah, dalam bahasan yang berhubungan dengan dakwah, kita menyampaikan materi itu disesuaikan dengan audiens. Jangan sampai menyampaikan sesuatu di luar kemampuan mereka. Bisa terlalu berat, sulit, rumit, sampai susah ditangkap. Sehingga mereka sampai akhirnya menolak. Padahal itu syariat. Gara-gara cara penyampaian kita yang membuat mereka tidak bisa menangkap hal tersebut. Maka pentingnya menyampaikan sesuatu dengan apa yang bisa mereka pahami. Bisa dengan menyederhanakan, bisa dengan memilihkan kata atau kalimat yang bisa dipahami, atau dengan cara lain. Kemudian, kalau itu perkataan, wa min amsilatil fi'li qaulul Bukhari. Di antara contoh perbuatan, kalau di atas perkataan. Contoh perbuatan adalah perkataan Imam Bukhari, di beliau meriwayatkan, wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengimami, dan beliau dalam keadaan bertayamum, artinya bukan berwudu. Itu menunjukkan bahwa orang tayamum itu bisa menjadi imam ketika nggak ada air, atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Boleh nggak jadi imam? Boleh. Wallahu a'lam. Dan riwayatnya bisa dicek di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nah, ini ulasan kita pada kesempatan pagi ini berkaitan dengan qaul sahabi. Apakah hujjah atau tidak? Ada yang jelas-jelas menjadi hujjah, kalau itu ijma, kalau itu masuk pada wilayah-wilayah yang gaib. Tidak mungkin mereka berpendapat dengan logikanya, dengan akal pikirannya sendiri, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehidupan di hari akhir dan yang lainnya, termasuk di alam kubur. Nah, itu menjadi hujjah. Tetapi untuk hal-hal yang lain, ada dua pendapat dengan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa itu menjadi hujjah, dan ada yang berpendapat tidak menjadi hujjah. Dan tentu pilihan pendapat yang diambil menentukan pendapat-pendapat fikih yang akan muncul. Artinya ada turunannya. Kita mengambil yang mana? Mengambil yang memilih bahwa qaul sahabi itu hujjah atau bukan, nah itu punya konsekuensi yang akan menjadi turunannya dalam bahasan fikih. Dan muncul beberapa bahasan-bahasan fikih yang jadi konsekuensi dari hal ini. Nah, demikian ulasan kita untuk kesempatan pagi ini berkaitan dengan qaul sahabi. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.